Dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau berkata, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku beri tugas? Jadi asal hukum menulis nama di kuburan itu sebenarnya adalah makruh jika tidak dibutuhkan. Illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Alhamdulillah, hadir pertanyaan dari pemirsa, yaitu bagaimana hukumnya menulis nama di atas kuburan dan membangun bangunan di atasnya. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita para asatidz dari Majelis El-Kalam yang akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. saya ingin mengomentari atau menjawab terkait dengan hukum menulis nama di kuburan. Di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sebenarnya makruh. Itu disebutkan dalam kitab Tuhfatul Habib Alal Khatib karya Al-Bujairimi, wa mahallu karahatil kitabati alal qabri malam yuhtaj ilaiha. Jadi asal hukum menulis nama di kuburan itu sebenarnya adalah makruh jika tidak dibutuhkan. Illa, kecuali bi an uhtija ila kitabati ismihi wa nasabihi liyu'rafa fayuzara fala yukrah. Kecuali apabila memang penulisan nama dan nasab di kuburan itu dibutuhkan untuk supaya dikenal sehingga mudah untuk diziarahi, maka itu tidak dimakruhkan alias boleh. Bisyartil iqtisari ala qadril hajah, dengan syarat hanya untuk sekedar kebutuhan dikenal begitu saja. Saya menambahkan tentang hukum membangun bangunan di atas kuburan. Yang pertama, apabila bangunan itu merupakan mushola atau masjid, tempat beribadah kepada Allah, maka hukumnya jelas haram, bahkan sebab turunnya laknat Allah Subhanahu. Larangan dari Allah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dan sering beliau ulang-ulang, khususnya di akhir hayat beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka membangun tempat-tempat peribadatan kepada Allah di atas kuburan nabi-nabi mereka. Apabila kemudian ya kita lihat hadis yang lain, ya, ini bukan kita membangun apa ya, agar kuburan itu dikenal. Ini kuburan kakek saya atau bagaimana? Artinya ada peninggian kuburan. Maka dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau berkata, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku beri tugas dengan tugas yang sama yang dahulu Rasulullah amanahkan kepada saya. Alla tada'a timsalan illa tomastah. Jangan engkau biarkan patung-patung yang berdiri itu kecuali engkau hancurkan, engkau ratakan. Wala qabran musyrifan. Dalam satu riwayat, wala qabran musyrifan, dan tidak pula kuburan yang ditinggikan, illa sawaitah, kecuali engkau ratakan. Ya, apabila ya jadi ditinggikan saja ya. Diberi sengaja memang agar kuburan itu dikenal ya, ditinggikan, di situ tidak ada pembangunan, ditinggikan dengan tanah ya, agar dikenal dan berbeda dari kuburan yang lain. Itu saja diperintahkan
Nabi Muhammad SAW kepada Ali, dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Abu Hayyaj al-Asadi agar diratakan, apalagi bangunan, begitu Ustaz. Jadi entah itu bangunannya bangunan masjid atau tempat ibadah, atau ya sekarang orang bilang kijing, ya, itu sama-sama tidak boleh. Baik pemirsa El-Kalam, mungkin cukup mewakili dari dua asatid, Ustadz Mahfudi sama Ustadz Imad. Yang pertama tentang pemberian nama, ya. Dalam mazhab Syafi'i, memberikan nama atau identitas pada kuburan hukumnya makruh. Tapi kalau dibutuhkan untuk dikenal, ya, hanya untuk dikenal, misalnya untuk diziarahi, misalnya untuk ziarah, maka hukumnya tidak makruh. Itu untuk pemberian nama. Sedangkan membuat bangunan itu berupa musola, masjid misalnya, maka hukumnya haram dengan mengambil dalil la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kuburahum masajida. Kubur anbiya'ihim masajida. Nah, ini yang dijadikan dalil tentang haramnya membuat bangunan di atas kuburan, baik itu musola maupun masjid. Termasuk meninggikan kuburan. Tadi Ustadz Imad wala qabran musrifa. Kalau meninggikan kuburan aja dilarang. Bahkan tadi Nabi memerintahkan untuk diratakan, apalagi membuat bangunan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili, memberikan pencerahan kepada pemirsa, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyimpang dari tataran syariat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.